got so much motherfucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang negosiasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Aprilia dengan NPM 23411195 dari program studi S1 Manajemen. Tahukah Anda apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Pengertian negosiasi menurut para ahli. 1. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Yang kedua, menurut Agnesia 2014, pengertian teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Yang ketiga, menurut Depdiknas, berbeda dengan pendapat Depdiknas pada tahun 2008 yang mengartikan negosiasi sebagai teks yang berbentuk kata dari pengarang ataupun kutipan dari suatu kitab suci untuk pangkal ajaran dan alasan serta bahan tertulis yang digunakan untuk memberikan pelajaran. Yang keempat, menurut Ross, pengertian teks negosiasi menurut Ross pada tahun 2008 adalah negosiasi diartikan sebagai sebuah cara dalam menyampaikan informasi terkait apa yang diinginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan dari orang. Yang kelima, menurut Lumumba, sementara pendapat Lumumba pada tahun 2013 justru mengatakan yang berbeda, di mana teks negosiasi adalah suatu proses yang bersifat kompleks dan harus ada kegiatan atau aktivitas di dalamnya, di mana di dalam prosesnya harus ada dua pihak, baik itu individual ataupun kolektif. Yang keenam, menurut Robbins dan Jas. Sementara Robbins dan Jas mengartikan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak ataupun lebih akan melakukan pertukaran pikiran maupun jasa dan berusaha untuk menemukan kesepakatan nilai tukarnya tersebut. Jenis-jenis negosiasi. 1. Negosiasi formal. Jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal, contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. Nah, yang kedua, negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam negosiasi informal ini akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga kegiatan melodi. Nah, jenis-jenis negosiasi menurut Ismijanto tahun 2007 ini terdiri dari negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk negosiasi lisan yaitu negosiasi jual-beli. Nah, yang kedua ini negosiasi tertulis. Negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis, di antaranya seperti permintaan, surat penawaran, dan surat proposal. Ciri-ciri teks negosiasi ini, yang pertama, 1. Berupa dialog, tapi terkadang juga ada berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Nah, yang kedua ini ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri, berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung.
Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Nah, tujuan teks negosiasi. 1. Bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga ini, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan, atau dikenal dengan istilah win-win solution. Nah, kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Dan yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, memiliki sifat berupa memerintah atau mematuhi perintah. Nah, struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi, di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya, tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. Yang kedua, permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan. Saat ada permintaan, pasti pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ini pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi berbagai waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Yang keempat, penawaran. Apabila tahapan-tahapan di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Yang kelima, persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Nah, di tahap pembelian ini, apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Nah, pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi juga penawaran pun selesai. Unsur teks negosiasi. 1. Adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapat partisipan, yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan, penawaran, dan ada pihak yang menawar. Yang keempat, dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Terima kasih, sekian video yang dapat saya sampaikan dan penjelasan tentang negosiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.